Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdeni Tiara Putri dengan NPM 240711048. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat dengan judul Bahasa Inggris adalah Bahasa Internasional. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Penelitian ini juga berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, mengapa bahasa Inggris dapat mencapai status sebagai bahasa internasional? Yang kedua, apa saja manfaat yang timbul dari peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional? Yang ketiga, bagaimana proses historis dan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan bahasa Inggris untuk menjadi bahasa internasional. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan ringkas mengenai kedudukan bahasa Inggris dalam komunikasi global. Latar belakang. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi dan sebagai bahasa internasional pertama yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, seperti dikutip di website Sekolah Inggris 2015, bahasa Inggris merupakan bahasa ibu di negara Amerika Serikat Inggris, Britania Raya, Irlandia, Australia, Afrika Selatan, New Zealand, dan negara persemakmuran Inggris seperti Singapura dan Malaysia. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi antar negara dan organisasi internasional serta dalam bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Mandarin adalah beberapa contoh bahasa internasional yang umum. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa bahasa Inggris dapat mencapai status sebagai bahasa internasional? Yang kedua, apa saja manfaat yang timbul dari peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional? Yang ketiga, bagaimana proses historis dan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Tujuannya, yang pertama menganalisis mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Yang ketiga, menganalisis bagaimana proses bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Artikel ini akan mengidentifikasi akar penyebab popularitas global bahasa Inggris, mengeksplorasi keuntungan yang ditawarkannya dalam berbagai bidang, serta menelusuri perkembangan yang mengantarkan bahasa ini pada posisinya saat ini. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan ringkas mengenai kedudukan bahasa Inggris dalam komunikasi global. Untuk pembahasan yang pertama, mengapa bahasa Inggris dapat mencapai status sebagai bahasa internasional? Ada beberapa alasan mengapa bahasa Inggris ini dijadikan sebagai bahasa internasional. Di antaranya karena bahasa Inggris ini merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di dunia dan berasal dari dataran Britania, yaitu sekitar abad ke-8. Selain bahasa Inggris merupakan bahasa tertua yang ada di dunia, bahasa Inggris mempunyai perkembangan kosakata yang sangat pesat. Menurut tim riset gabungan peneliti Harvard University dan Google mencatat penambahan kosakata bahasa tertua di dunia itu mencapai 8.500 kata per tahun. Kini jumlah total telah mencapai 1.022.000 kata. Untuk itu merupakan jumlah kosakata yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara kita tercinta ini. Jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, menurut Pusat Bahasa Kemendikbud yang baru-baru ini telah selesai dan menerbitkan KBBI, edisi keempat dengan total jumlah kosakata yang terdapat di dalamnya cuma berkisar 91.000 kosakata. Kamus edisi keempat ini merupakan pengembangan dari edisi sebelumnya yang hanya mencakup 82.000 kosakata. Memang perkembangan jumlah kosakata inilah yang menjadi patokan layak atau tidaknya sebuah bahasa dianggap sebagai bahasa internasional, tentu tanpa memasukkan unsur bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa saja manfaat yang timbul dari peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional? Ada 3. Yang pertama, menjadi akses untuk pengetahuan dan teknologi. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, individu dapat mengakses informasi terbaru dan mengembangkan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang. Selain itu, banyak juga platform pembelajaran online dan kursus internasional yang juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga pemahaman bahasa ini memungkinkan siswa untuk belajar dari sumber-sumber global yang berkualitas tinggi. Yang kedua, ada peningkatan peluang karir. Bahasa perusahaan multinasional dan organisasi internasional mencari kandidat yang memiliki keterampilan bahasa Inggris yang baik untuk berkomunikasi dengan klien dan mitra di berbagai negara.
Dengan kemampuan bahasa Inggris yang kuat, individu tidak hanya dapat bersaing dalam pasar kerja lokal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri atau berkolaborasi dengan tim internasional. Yang ketiga, pengembangan keterampilan komunikasi dan sosial. Pendidikan bahasa Inggris itu tidak hanya berfokus kepada kemampuan berbicara dan menulis seseorang, tetapi juga pada pengembangan keterampilan komunikasi dan sosial. Melalui pembelajaran bahasa Inggris, siswa dapat belajar cara komunikasi yang secara efektif itu seperti apa, memahami nuansa bahasa dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya. Keterampilan ini sangat berharga dalam konteks global di mana interaksi dengan individu dan berbagai budaya dan negara menjadi semakin umum. Yang ketiga, bagaimana proses histori dan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Perjalanan bahasa Inggris hingga menjadi bahasa internasional merupakan kisah yang sangat panjang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimulai dari era kolonialisme Inggris, bahasa ini menyebar luas seiring dengan kekuasaan imperium yang mencangkup berbagai belahan dunia. Bahasa Inggris itu juga kemudian menjadi bahasa administrasi dan perdagangan di wilayah-wilayah jajahan, dan pengaruh ini seringkali bertahan bahkan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, bangkitnya Amerika Serikat sebagai kekuatan global pasca Perang Dunia Kedua. Dengan dominasi ekonomi, teknologi, dan budayanya, semakin memperkokoh posisi bahasa Inggris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat banyak ini didokumentasikan dalam bahasa Inggris, serta peran internet sebagai media komunikasi utama juga berkontribusi signifikan. Dalam era globalisasi, kebutuhan akan penghubung lintas batas menjadikan bahasa Inggris sebagai lingua franca yang paling banyak digunakan. Selain itu, kemudahan relatif dalam tata bahasa dan kejayaan kosakata bahasa Inggris juga mempermudah adopsinya oleh berbagai bangsa. Terakhir, peran organisasi internasional yang sering menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja semakin mengukuhkan statusnya di kancah global. Dengan demikian, evolusi bahasa Inggris menjadi bahasa internasional adalah hasil dari perpaduan antara kekuatan politik, ekonomi, kemajuan teknologi, pengaruh budaya, dan kebutuhan komunikasi di dunia yang semakin terhubung. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan bahasa Inggris mencapai status sebagai bahasa internasional karena beberapa faktor kunci, termasuk usianya sebagai salah satu bahasa yang tertua dengan perkembangan kosakata yang sangat pesat sebagai akses utama menuju pengetahuan dan teknologi global, kemampuannya dalam meningkatkan peluang karir dan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya, serta proses historis penyebarannya melalui kolonialisme Inggris, dominasi Amerika Serikat dalam berbagai bidang, dan perannya sebagai lingua franca di era globalisasi. Saran dari saya yaitu bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional, maka dari itu tidak ada salahnya untuk belajar dan menguasai bahasa Inggris walaupun hanya sedikit. Kita harus bisa menyeimbangkan diri dengan zaman yang berubah dengan cepat dan tidak berpikir bahwa bahasa internasional ini tidak penting dan dianggap tidak menghargai bahasa sendiri. Itu adalah cara berpikir yang salah. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita menguasai bahasa internasional itu, yaitu bahasa Inggris. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.